Oke, baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam 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 warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. Anakku sekalian yang saya cintai, saya banggakan. Alhamdulillah pada kesempatan ini kita bersama-sama bisa bersua kembali dalam mata kuliah teknik negosiasi dan mediasi ya. Seperti yang Ibu telah jelaskan pada beberapa pertemuan sebelumnya, bahwa tentunya mediasi negosiasi ini penting dalam keilmuan adik-adik sekalian, utamanya di hukum ekonomi syariah, karena memang salah satu yang menjadi juga kompetensi daripada pengajaran agama itu adalah penyelesaian sengketa yang terkait dengan ekonomi syariah. Nah, baik, Ibu akan bagi slide-nya. Kita lanjut. Sudah kelihatan nggak? Ya, jadi teknik mediasi dan negosiasi ya untuk materi selanjutnya. Nah, jadi kalau dalam mediasi yang Ibu sampaikan pada pertemuan sebelumnya itu adalah anakku sekalian banyak membaca literatur, utamanya tentang PERMA. Jadi dalam PERMA nomor 1 tahun 2016 itu memuat atau membahas tentang mediasi. Ya, jadi PERMA Peraturan Mahkamah Agung ya. PERMA nomor 1 tahun 2016. Ya, itu di-download kemudian anakku sekalian membaca. Nah, dalam PERMA nomor 1 tahun 2016 itu dijelaskan tentang pengertian mediasi. Ya, mediasi. Jadi mediasi adalah cara penyelesaian sengketa, ingat ya, melalui proses perundingan para pihak dengan bantuan mediator yang netral untuk mencapai kesepakatan. Gitu ya. Oke. Ingat ya. Yang Ibu jelaskan itu kemarin itu bahwa seorang mediator itu adalah sifatnya membantu. Oke, diperhatikan. Hanya membantu para pihak untuk mencapai sebuah kesepakatan. Ya, usulnya dari mana? Usulnya dari para pihak. Jadi pihak A, pihak B mengusulkan solusi untuk mencapai perundingan. Nah, tentunya solusi dari pihak A itu biasanya berbeda dengan apa yang ditawarkan oleh pihak B. Oleh karenanya, melalui perantaraan mediator, para pihak tersebut dibantu untuk mencapai kesepakatan. Paham? Paham ya sampai di sini ya? Nah, itu dulu. Yang kedua, Ibu ulangi lagi materinya. Mediator itu harus bersifat netral. Tidak boleh memihak. Mediator tidak boleh memihak kepada ridho. Mediator tidak boleh memihak kepada nazilah. Tetapi ketika siapa ini? Najmiyah yang muncul di layarnya Ibu. Ya, Najmiyah itu sebagai mediator, maka dia harus berada di tengah-tengah ridha, berada di tengah-tengah nazilah. Oke ya? Walaupun misalnya Najmiyah berteman sama ridha atau misalnya Najmiyah berteman sama nazilah. Tapi ketika ditunjuk oleh para pihak untuk bertindak sebagai mediator, maka Najmiyah sebagai mediator itu harus netral. Nah, ya. Nah, itu mediator. Coba anakku sekalian baca di Perma nomor 1 tahun 2016. Yang kedua, kita juga membahas tentang negosiasi. Negosiasi. Ya, pasti anakku sekalian sering melakukan negosiasi sebenarnya. Negosiasi dengan dosennya,
Bu, bisa enggak masuk sekian? Biasanya bilang, oh jam segini nggak bisa. Nah, coba kita lihat. Jadi pengertian negosiasi, proses komunikasi dua pihak atau lebih, oke, yang bertujuan untuk mencapai kesepakatan dalam rangka penyelesaian konflik atau perbedaan kepentingan. Jadi ini sebenarnya mirip antara mediasi dengan negosiasi. Cuma dalam hal mediasi itu ditekankan dalam Perma nomor 1 bahwa yang bertindak sebagai mediator itu harus bersifat netral. Tapi kalau dalam negosiasi itu terjadi komunikasi. Komunikasi antara dua pihak atau lebih untuk mencapai kesepakatan. Makanya yang sebagai negosiasi itu disebut sebagai negosiator. Apakah di situ juga ada konflik? Loh, ada. Jadi negosiator hadir, mediator hadir itu ketika ada konflik atau perbedaan kepentingan antar para pihak. Kalau misalnya tadi antara si siapa nih? Ridho sama Nazila tidak ada perbedaan kepentingan, tidak ada konflik di antara mereka, itu tidak perlu untuk dinegosiasikan, dikomunikasikan, tidak perlu untuk dimediasi. Karena kan tidak ada masalah. Ya toh? Yang awal perkuliahan Ibu sampaikan secara filosofinya, bahwa manusia itu adalah sebagai subjek hukum, pelaku hukum. Nah, ketika manusia atau orang itu sebagai pelaku hukum, tentunya dia melakukan hubungan hukum antara satu dengan yang lainnya. Akan tetapi dalam hubungan hukum itu biasanya kita yang disebut dengan ego. Ada kepentingan-kepentingan pribadi kita yang tentunya kita berharap bahwa orang lain itu harus memenuhi gitu loh. Tetapi tidak semua kan yang kita inginkan itu orang lain penuhi. Ya kan? Rida mungkin menginginkan oh Najmiah itu apa gitu ya, sebagai teman harusnya seperti ini atau seperti apa gitu loh. Tapi mungkin ya Najmiah juga punya prinsip atau punya karakter yang tentunya tidak bisa orang lain intervensi. Nah, sehingga seperti itu, ya anak-anakku sekalian mungkin berteman ada konflik, tapi konflik itu bisa mungkin ada teman yang membantu sudah join, yang usah bakal lain, yang tidak usah berbeda ini, orang ini, batamanga itu. Nah, seperti itu. Ya, jadi tadi, yang namanya perbedaan kepentingan, yang namanya konflik itu tidak bisa dihindari. Akan tetapi, jangan sampai konflik itu berkepanjangan atau larut. Ya, itu perlu diselesaikan. Nah, anakku sekalian, jadi ini ada perbedaan inti. Jadi perbedaan inti antara mediasi dengan negosiasi. Mediasi itu melibatkan pihak ketiga yang netral, yang disebut dengan mediator. Kalau negosiasi hanya antara pihak yang bersengketa tanpa adanya pihak ketiga. Nah, paham ya? Jadi mediator itu adalah pihak ketiga yang membantu untuk menemukan solusi untuk mencapai kesepakatan antara para pihak. Tapi kalau negosiasi itu tidak ada pihak ketiga. Jadi misalnya antara pihaknya siapa tadi itu, Ridho dengan Nazila itu yang negosiasi. Nah, ya. Bu, kadang juga orang nego misalnya kalau kalian mau beli barang atau misalnya biasalah di pasar atau di mana gitu ya, tawar menawar. Nah, Bu, tawar menawar itu masuk negosiasi kan bisa saja masuk. Cuma kadang pembelinya kan maunya yang murah, penjualnya maunya yang mahal. Oh, pasti bilang begini, Pak, sekarang ini kan susah. Semua barang naik. Beli BBM saja susah. Kita antrinya dan lain sebagainya. Kan seperti itu. Nah, sehingga kita melakukan negosiasi, kita menemukan jalan yang yang 50-50 biasanya sehingga antara antara dua pihak ini itu bisa ketemu, bisa ada titik temunya. Oke ya? Paham ya? Oke. Next. Nah,
Apa tujuan mediasi? Apa tujuan daripada negosiasi? Ya, oke. Tujuan mediasi menyelesaikan sengketa secara damai dan efisien. Ibu besarkan dulu. Nah, menyelesaikan sengketa secara damai dan efisien. Yang Ibu jelaskan kemarin juga kan bahwa penyelesaian sengketa itu ada melalui litigasi dan ada yang melalui non-litigasi. Why the people choose misalnya mediasi atau mediator? Kenapa masyarakat itu memilih untuk menyelesaikan permasalahannya itu atau konflik kepentingannya itu melalui mediasi? Nah, salah satunya karena penyelesaian atau tujuan mediasi itu adalah menyelesaikan sengketa secara damai dan efisien. Efisiensi waktu, efisien di tempat itu bisa dilakukan. Dengan cara apa? Dengan cara kesepakatan tadi para pihak. Pihaknya maunya dimediasi di tempat mana? Oh, mau mungkin ke Mantos, mau mungkin ke kawasan, mau mungkin ke kafe, ya monggo silakan. Asal itu kesepakatan dari para pihak. Efisien. Bisa saja anakku sekalian dalam hal penyelesaian sengketa di pengadilan, itu dalam proses hukum acara itu kan setelah tidak berhasil mediasi ya, kita masuk kepada pembacaan gugatan. Setelah pembacaan gugatan, itu pembacaan gugatan dilakukan ketika para pihak hadir. Tapi kalau misalnya pihak penggugat dengan tergugat tidak hadir atau salah satu daripada tidak hadir, maka sidang ditunda. Misalnya pada hari ini tanggal 3, kita akan sidang pada tanggal 10 berikutnya. Kemudian pihak tergugat lagi tidak hadir, padahal sudah dipanggil secara sah dan patut, ya makanya ditunda lagi. Ya. Kemudian penundaan itu bisa 2 sampai 3 kali sebelum atau pada saat pembacaan putusan, belum masuk kepada eksepsi. Belum masuk kepada repliknya, belum masuk kepada dupliknya, belum masuk kepada pembuktiannya, pemeriksaan saksi, pemeriksaan akta-akta otentik, belum masuk kesimpulan para pihak, belum masuk pembacaan putusan. Itu bisa saja 20 kali atau bahkan lebih. Itu penyelesaian secara litigasi di pengadilan. Nah, tapi dalam penyelesaian kita melalui jalur mediasi, itu bisa sampai 1, 2, 3 kali. Jadi mengurangi intensitas pertemuan gitu loh. Nah, sehingga yang tadi dana, tenaga itu bisa berkurang. Jadi bayangkan kalau kita misalnya naik Grab ke pengadilan agama, pesan Grab, apalagi pengadilannya kan di sana kan di mana tuh di Pandu kayaknya misal, di Pandu kayaknya. Jauh ke sana. Naik Grab misalnya, kita berapa yang harus kita bayar? Ya, jadi memang banyak memerlukan biaya yang besar. Sehingga kemungkinan ini yang menjadi juga sebuah alasan para pihak memilih mediator itu sebagai jalan untuk menyelesaikan sengketa mereka. Oke. Yang kedua, menghindari konflik berkepanjangan melalui kompromi. Yang Ibu tadi sampaikan, saudara-saudara sekalian bisa berkonflik, anakku sekalian bisa berbeda pendapat, bisa berbeda pandangan, tapi jangan sampai itu berkepanjangan. Suami istri bisa saja bertengkar. Yang namanya keluarga, anakku sekalian, mungkin di sini belum ada yang berkeluarga ya. Terus siapa nih? Sudah menikah nih? Udah ada yang sudah menikah belum? Belum ada ya? Nah, belum ada mungkin ya. Jadi tapi dalam kehidupan rumah tangga seseorang itu pasti ada saja masalah, ada saja hal-hal yang menjadi pemicu sehingga suami istri itu ada beda pandangan, beda pendapat. Tetapi ingat, itu tidak boleh larut, itu tidak boleh berkepanjangan. Kapan berkepanjangan, maka pasti akan berujung terhadap perceraian. Nah, itu banyak yang terjadi. Coba searching di Google alasan perceraian itu. Ada apa? Tidak ada lagi keharmonisan dalam rumah tangga, tidak ada lagi tanggung jawab. Apa alasannya? Karena ya faktor ekonomi, alasan juga karena selingkuh. Wah, selingkuh disebabkan oleh apa? Ya karena ketemu di medsos,
mantan. Sehingga terjadilah apa itu? Istilah anak muda CLBK. Cinta lama bersemi kembali. Itu kan? Itu. Nah, sehingga jangan sampai ketika sudah berujung pada perceraian, nah itu tadi kita fokus. Nah, mau para pihak mau menempuh, mau masuk di pengadilan agama untuk prosesnya perceraian tadi, ya toh. Tapi di pengadilan agama juga tetap dimediasi, ya. Atau dia mau menempuh jalur mediator, ya, yang memiliki sertifikat sebagai mediator. Sudah. Nah, yang ketiga, menghasilkan kesepakatan yang menguntungkan semua pihak. Win-win solution. Ada yang kemarin itu bertanya, Bu, kalau misalnya habis itu ada yang tidak setuju, wah kalau tidak setuju nggak boleh. Kita tidak boleh membuat kesepakatan, ya kan? Karena kesepakatan itu dilahirkan karena memang sudah ada persetujuan. Jadi kalau siapa ini? Nurmain Isa, ayah. Nurmain Isa misalnya sebagai mediatornya tawarkan kepada pihak A, pihak B. Pak Ridho, ini ada diusulkan oleh Bu Nazila. Mana Pak? Oh, usulannya begini. Ya, gimana? Bapak setuju nggak? Oh iya, bisa. Bisa Pak Nurmain, Pak Isa. Tapi ya harus begini. Nanti kalau sudah misalnya kita balik lagi ke rumah, nggak usah terlalu banyak apa ya, veto. Ya, misalnya. Ariel, mic-nya di mute ya. Nah, kemudian lagi Nurmain itu menawarkan lagi tadi ke Nazlia. Bu Nazlia gimana? Pak Ridho menginginkan seperti ini. Oh ya Pak, boleh. Tapi sarannya begini-begini. Oh ya, oke. Nah, jadi kalau sudah dua kali, dua sudah ditawarkan itu untuk persetujuan terus oke, ya berarti kita buat kesepakatan. Selesai. Yang keempat, tujuan mediasi adalah mengurangi beban perkara di pengadilan. Nah, aku sekalian kalau pengadilan agama itu lihat, coba jalan-jalan ke pengadilan agama berapa banyak itu, misalnya sidang. Sidang. Itu kan kalau di pengadilan itu kan biasanya banyak ruangan. Ruangan A, ruangan B. Karena kan masing-masing majelis hakim. Satu perkara mungkin majelis hakim 3 orang. Kecuali yang apa namanya permohonan. Biasanya hakim tunggal. Itu. Bayangkan itu mau diselesaikan oleh para majelis hakim di pengadilan. Begitu banyak perkara yang masuk. Ya, gugatan yang masuk. Karena kan yang menjadi kompetensi pengadilan agama itu adalah apa itu? Perkawinan, kewarisan, wasiat, hibah, wakaf, sedekah, dan ekonomi syariah. Itu yang menjadi kompetensi absolut pengadilan agama untuk diselesaikan. Perkawinan, kewarisan, wasiat, hibah, wakaf, sedekah, dan ekonomi syariah. Anda sebagai apa calon sarjana hukum, Ariel Pakaya sarjana hukum, wow, insya Allah, amin. Tuh menjadi hakim misalnya nantinya, saudara akan dihadapkan pada beberapa perkara yang saudara harus selesaikan. Begitu pula kalau saudara sebagai mediator, ya, karena hakim itu bertindak sebagai mediator untuk di pengadilan agama. Itu yang harus dilakukan. Ya, Bu, di pengadilan agama Bu ada enggak apa perkara itu yang berhasil dimediasi? Ada yang berhasil dimediasi, tapi banyak itu adalah yang tidak berhasil dimediasi. Nah, ini makanya Ibu sampaikan kemarin hasil risetnya Ibu itu. Mengapa? Ya karena kadang juga masyarakat itu, para pihak yang datang di pengadilan agama itu merasa enggan, merasa canggung gitu loh. Jadi mereka lebih enak, lebih nyaman bicara atau menyampaikan permasalahannya itu kepada
misalnya tokoh agama, tokoh adat yang dituakan di lingkungan mereka. Nah, itu. Jadi coba anakku baca apa ya? Perma nomor 1 tahun 2016. Itu yang menjadi tugas. Baca Perma nomor 1 tahun 2016, kemudian pertemuan berikutnya kalian presentasi. Ibu tanya satu persatu. Apa yang difahami dari Perma nomor 1 tahun 2016 tentang mediasi. Ya, itu ya Najmia ya, tolong dicatat itu tugasnya. Baca Perma nomor 1 tahun 2016 dan pertemuan berikutnya Ibu akan tanya satu persatu. Oke. Nah, kalau tadi tujuan mediasi kita sudah ketahui bersama, nah sekarang apa yang menjadi tujuan negosiasi? Oke, nah ini tadi ya, kalau mediasi itu adalah adanya bantuan pihak ketiga untuk mencapai kesepakatan, sementara negosiasi itu tidak ada pihak ketiga. Jadi antar para pihak saja yang melakukan komunikasi. Apa tujuannya? Mencapai kesepakatan melalui komunikasi terbuka. Ya, komunikasi. Tapi ingat, dalam berkomunikasi dengan orang lain itu harus sopan, harus menyampaikan bahasa yang baik, harus menyampaikan bahasa yang mudah difahami. Jangan misalnya antara para pihak itu satu wong Jawa, satu wong Mongondo, lah orang Jawa memakai bahasanya, Mongondo juga memakai bahasanya, jadinya tidak ketemu, ya kan? Makanya kan dalam Sumpah Pemuda, bahasa pemersatu itu adalah bahasa bahasa apa? Indonesia. Itu. Itu semua apa ya hal-hal kecil, tapi kadang itu terabaikan oleh kita. Nah, karena kan tidak semua orang kan memahami apa yang kita sampaikan itu. Makanya kalau itu kita juga harus melihat siapa yang menjadi lawan kita untuk bernegosiasi. Oh, mereka apa enggak orang yang punya pemahaman keilmuan yang mumpuni enggak? Atau cuma misalnya pengetahuannya biasa-biasa saja. Kita harus paham juga. Jangan terus kalian sudah memakai bahasa-bahasa ilmiah, bahasa-bahasa akademik. Wah, bingung jadinya. Untuk menyampaikan bahwa oh saya ini Zulkifli, saya ini sarjana hukum. Nah, ya, harus Anissa, sarjana hukum. Jadi pulang kampung ketika ada masalah itu, oh, makanya bahasa-bahasa yang sulit untuk dipahami. Nah, itu ya. Yang kedua, menjaga hubungan baik antara para pihak. Ya, kalau ada anakku sekalian bersengketa ataupun bermasalah, misalnya antara mahasiswa dengan dosen, ada terjadi miskomunikasi, ya komunikasikan dengan baik. Ya, sebagai mahasiswa harus menempatkan diri. Oh, bahwa saya ini adalah mahasiswa. Dosen juga begitu. Dosen juga harus menempatkan diri bahwa tugas saya adalah untuk mendidik mahasiswa saya. Assalamualaikum Ibu, perkenalkan saya siapa ini? Amelia, ya toh? Saya mahasiswa Prodi Hukum Ekonomi Syariah semester sekian, Bu. Izin, Bu. Maaf kalau saya mengganggu. Itu. Nah, Waalaikumsalam dijawab oleh dosennya. Ya gimana, Nak? Oh, Bu gini ini. Ya udah disampaikan dengan baik. Ya. Atau misalnya ada yang miskomunikasi juga dengan dosennya, ya minta maaf. Ya, minta maaf. Jangan malu untuk minta maaf. Begitupun dosennya pasti akan memberi maaf. Nah, kalau itu semua difahami, enak. Bahwa hubungan yang baik antara dosen dengan mahasiswa itu pasti terjalin. Begitu juga ibu. Ibu sebagai dekan ya hubungan yang baik dengan wakil-wakil dekan. Hubungan yang baik dengan kolega. Hubungan yang baik dengan dosen. Hubungan yang baik dengan mahasiswa. Tapi adakah ibu mungkin bermasalah? Mungkin juga ibu ada bermasalah karena ibu manusia biasa. Yang tadi mungkin komunikasinya mungkin saat stres atau apa terus tidak bisa menyampaikan jawaban, tidak terkontrol lagi. Ya bisa saja seperti itu. Yang tadi ibu sampaikan itu bahwa pada pada azasnya, pada dasarnya
manusia itu punya kepentingan, punya ego. Tapi jangan sampai egonya itu berkepanjangan. Jangan sampai egonya itu dipupuk. Kalau punya ego untuk sukses, ya enak. Oh, saya punya ego ini. Saya. Kalian semester berapa sekarang nih? Semester 4 ya? Enam. Hah? Enam. Wih, semester 6 kan tuh En. Wah, sudah semester 6. Berarti saya sudah harus selesai sebelum Ibu Bu Dekan selesai. Gitu kan. Berarti 2026 kalian udah harus selesai. Gitu. Itu ego kesuksesan itu nggak masalah. Semester 6. Oh, semester 6. Ini bulan apa nih? Mei. Berarti September, ya udah masuk semester 7. Udah, kalian sudah praktik profesi terpadu PPT. Udah. Habis PPT udah mulai tahapan penyelesaian apa tugas akhir, proposal, skripsi, ujian kompre dan lain sebagainya. Itu nggak apa-apa itu, ego yang baik itu. Ego yang positif. Ya, itu ego yang positif kalau menurut Ibu. Ego untuk sukses. Oke? Nah, kita kembali. Jadi hubungan baik itu harus dijalin kepada siapa saja dan kapan saja. Di mana saja. Siapa, kapan, dan di mana saja. Itu penting untuk menjaga hubungan baik. Anakku sekalian di kampung, di rumah, jaga hubungan baik dengan orang tua. Jaga hubungan baik dengan adik-adik, dengan kakak-kakak, dengan saudara-saudara. Jaga hubungan baik dengan keluarga. Jaga hubungan baik dengan teman-teman di kampung. Ya kan? Jadi misalnya kalian itu sudah semester 6, ada juga teman-temannya waktu SD itu, waktu SMP, SMA itu tidak lanjut mungkin. Karena mungkin faktor ekonomi dan lain sebagainya. Kalian tidak boleh sombong. Tapi kalian menyampaikan, apa ya, bergaul. Ya, bergaul. Ya, karena kita menjaga hubungan baik. Jangan sampai kalian itu dicap, oh ya, ini mahasiswa ini so sombong karena dia so sarjana misalnya. Jangan. Ya, begitupun hubungan baik dengan siapa saja. Baik kita muslim ataupun non-muslim itu harus dijaga. Sehingga tadi, apa? Kenyamanan, kedamaian, ketentraman yang menjadi tujuan hukum itu tercapai, terimplementasi. Enak kan hidup itu kayak gitu, ya kan? Enak hidup itu. Kalau kita berpikirnya bahwa kita ini harus menjalin hubungan baik terhadap siapapun, kapanpun, dan dimanapun. Persoalan kita pernah melakukan yang hal-hal yang negatif, itu hal yang biasa sebagai manusia. Tetapi itu tadi kita harus menyadari. Kita perlu memohon maaf, kita perlu memberi maaf. Enak itu hidup. Ya, jangan dipersulit. Itu pun kalau melakukan negosiasi seperti itu. Ya, mungkin siapa ini Amelia nanya ke siapa nih? Aril, Ril, hidup ini kan orang cuma sementara, Ril. Ya udahlah, kamu enggak usah terlalu itulah. Oh iya, iya sih ya. Oke, kalau begitu orang akur jodang. Ah, sudah selesai. Ril, kalau saya ada masalah ya, saya ada hilaf ya, kamu maafin deh. Nah, nanti orang kan Batamang dari kampung, satu kampung tuh orang satu sekolah, tuh orang masih ada hubungan kerabat. Bernegosiasi seperti itu. Tapi tidak boleh saya, pokoknya kamu itu harus berubah ya. Kalau saudara-saudara mengatakan seperti itu, biasanya orang potensi tambah naik. Ya, ya. Jadi ilmu komunikasi juga penting untuk dipelajari. Tapi biasanya itu memang sudah ada dari naluri, naluri biasanya orang lain itu. Nah, yang ketiga, anakku sekalian, tujuan daripada negosiasi itu menghindari intervensi hukum formal. Ya, jadi kalau dalam yang Ibu sampaikan itu sama dengan mediasi, bahwa mediasi itu kita enggak menerapkan apa yang menjadi hukum normatifnya, enggak. Ya, tetapi kita perlu memahami dasarnya. Nah, ketika misalnya anakku sekalian mau menyelesaikan antara konflik misalnya apa tentang warisan, penting bagi kita untuk memahami apa sih yang menjadi hukum
kewarisan itu secara Islam, secara hukum positif, atau secara hukum adat. Tetapi untuk kita mengimplementasikan itu seperti itu kepada negosiasi kita ataupun dalam mediasi kita tidak menerapkan hukum secara normatif. Oke? Karena itu tadi bahwa kesepakatan ataupun persetujuan itu muncul dari para pihak. Oke. Ya? Oke. Yang keempat, menyelesaikan perbedaan kepentingan secara langsung dan fleksibel. Fleksibel. Itu tadi, tidak ada yang mengikat. Harus begini ya. Tergantung dari kita. Kita melakukan negosiasi, silahkan anak-anakku sekalian memanfaatkan jalur komunikasi dengan sebaik-baiknya. Oke. Next. Ya, ini tolong diperhatikan ini ya. Kerangka regulasi mediasi di Indonesia. Yang pertama, Perma nomor 1. Yang ini yang menjadi tugas untuk anakku sekalian baca. Tahun 2016. Ya, jadi ketika nanti mediasi, di kepala sudah harus paham Perma nomor 1 tahun 2016 tentang mediasi. Ini yang Ibu akan tanya satu persatu, insya Allah minggu depan. Ya, mudah-mudahan minggu depan kita bisa kuliah offline. Apa Perma nomor 1 tahun 2016 itu mengatur prosedur mediasi di pengadilan. Nah, nanti jelaskan bagaimana prosedur mediasi di pengadilan menurut Perma nomor 1 tahun 2016. Ibu tanya misalnya, Ridho, bagaimana Ridho? Mediasi menurut Perma nomor 1 tahun 2016. Oh ya Bu, saya sudah baca Bu di bab sekian pasal sekian. Oh, gak itu. Gitu. Jadi kalau orang hukum itu jawabnya kayak gitu tuh. Saya membacanya di pasal sekian bahwa dalam Perma itu dijelaskan tentang ini, tentang keren. Tuh. Yang kedua, bersifat wajib dalam setiap perkara perdata sebelum masuk ke pemeriksaan pokok perkara. Ya, yang Ibu sudah jelaskan. Kalau kalian sudah belajar hukum acara? Hukum acara sudah belajar? Halo? Kalian sudah belajar hukum acara belum? Halo? Siapa? Aril? Udah, Bu. Sudah? Oke. Sudah paham juga kan? Bukan di luar kepala tuh? Di luar kepala itu di dalam kepala tuh. Nah, iya. Nah, kalau kalian sudah belajar itu, ya pasti disampaikan oleh dosennya bahwa sebelum kita masuk pemeriksaan kepada pokok perkara, wajib hukumnya untuk melakukan mediasi. Jika mediasi berhasil, maka pemeriksaan pokok perkara tidak dilanjutkan. Maka jika mediasi tidak berhasil, maka dilanjutkan kepada pemeriksaan pokok perkara. Nah, lihat. Yang kedua, Undang-Undang Nomor 30 Tahun 99 tentang arbitrase dan alternatif penyelesaian sengketa. Nah, menyediakan dasar hukum umum untuk mediasi di luar pengadilan ini. Ya, nanti baca Undang-Undang 30 Tahun 99. Ini mengatur penyelesaian sengketa di luar pengadilan atau yang disebut dengan non-litigasi. Yang kedua, menjelaskan peran lembaga mediasi dan proses penyelesaian sukarela. Ada proses penyelesaian volunteer. Nah, kemudian yang ketiga, anakku sekalian, instrumen lain, SK Dirjen Badilum nomor 1361 DJU SKPS tentang pedoman mediasi, kemudian sertifikasi mediator oleh lembaga pelatihan yang diakui oleh Mahkamah Agung. Nah, itu. Nah, itu tadi kalau yang mediasi ya. Sekarang kerangka regulasi negosiasi di Indonesia, nomor satu tidak diatur dalam satu regulasi khusus. Negosiasi lebih merupakan mekanisme praktik dalam hukum perdata dan bisnis.
Yang kedua, landasan hukum utama di pasal 1320 dan pasal 1338 KUH Perdata tentang kebebasan berkontrak, tentang asas ya kebebasan berkontrak. Kemudian pasal 6 Undang-Undang 30 tahun 99, para pihak dapat menyelesaikan sengketa secara musyawarah atau cara lain yang dipilih oleh para pihak. Itu yang tadi ya di Undang-Undang 30 tahun 99 tadi yang ini tentang arbitrase dan alternatif penyelesaian sengketa. Nah, kemudian yang ketiga, regulasi sektor terkait Undang-Undang Ketenagakerjaan ya, yang kemarin 1 Mei baru diperingati sebagai Hari Buruh, negosiasi bipartit antar buruh dan pengusaha. Yang Pak Prabowo sudah menaikkan 6% kayaknya tuh gaji untuk buruh. Kemudian Undang-Undang Perlindungan Konsumen dan Peraturan Perbankan juga mendukung negosiasi sengketa. Jadi, anakku sekalian mau melakukan negosiasi dalam hal bisnis, dalam hal kontrak, penting kiranya untuk membaca tadi seluruh regulasi yang terkait. Yang Ibu sampaikan bahwa tadi apa? Bahwa menjadi mediator, menjadi negosiator, penting bagi kita untuk memiliki dasar utama dalam hal pedoman kita untuk memulai melakukan mediasi ataupun kita bernegosiasi dengan para pihak. Oke? Nah, baik, sebelum masuk ke tahapan mediasi di pengadilan, ada yang mau didiskusikan? Silakan. Oke, kalau tidak ada lanjut dulu. Nah, ini anak-anakku sekalian, tahapan mediasi di pengadilan menurut Perma nomor 1 tahun 2016. Yang pertama, penunjukan mediator. Mediator dapat dari internal hakim atau eksternal yang telah bersertifikat. Jadi mediator itu, anak-anakku sekalian, semua hakim itu adalah bertindak sebagai mediator. Tapi ada juga yang mediator eksternal, tapi yang memiliki sertifikat. Kayak ibu punya sertifikat karena ibu kemarin mengikuti pelatihan. Nah, makanya gelarnya itu CPM, Certified Professional Mediator. Nah, apakah ibu bisa menjadi mediator di pengadilan agama? Bisa, tetapi ibu harus mendaftar dulu di pengadilan agama. Cuman sampai sekarang ibu belum mendaftar. Karena kenapa? Ibu masih mempertimbangkan tentang tugas tambahan sebagai dekan, juga dalam hal ini pekerjaan-pekerjaan yang lain. Jangan sampai itu bertabrakan. Sulit untuk mengatur waktu. Tetapi ibu sudah ada sertifikatnya. Jadi sudah punya tiket ibu untuk mendaftar sebagai mediator di pengadilan agama. Nah, ya, itu diseleksi. Jadi di Perma nomor 1 tahun 2016 bahwa mediator itu wajib untuk ditunjuk dalam satu perkara. Oke? 2, tahap awal, para pihak menjelaskan posisi masing-masing secara terbuka. Nah, ini sudah mau masukin ya, praktiknya nanti kita. Para pihak menjelaskan posisi masing-masing secara terbuka. Makanya tadi yang Ibu sampaikan di awal-awal itu bahwa mediator itu tidak boleh ember. Mediator itu harus menjaga rahasia. Nah, bayangkan kalau misalnya antara suami istri yang kita mediasi, terus istri menyampaikan rahasia-rahasia hubungan mereka sebagai suami istri, ya, wah, bayangkan, oh, suami saya itu Bu begini, begini, begini. Oh, istrinya bilang begini, istri saya itu gini, gini, gini. Oh, itu enggak bisa. Itu hal-hal yang bersifat sensitif. Sama sekali tidak boleh untuk diceritakan kepada orang lain. Meskipun misalnya Ariel itu sebagai mediator punya istri. Tidak boleh kamu ceritakan pas pulang ke rumah. Oh, saya tadi mah ada yang saya itu bantu. Bapak mah ember. Tidak boleh. Harus kamu jaga. Karena itu rahasia rumah tangga orang.
Karena ketika misalnya para pihak itu, misalnya tadi siapa ini, Ridho itu memilih saudara Ariel sebagai mediator, berarti dia percaya kepada Anda secara integritas. Ya, integritas Anda difahami, oh beliau baik, beliau jujur. Tapi satu kali saudara itu misalnya melanggar, no, itu pasti akan dicap oleh orang lain bahwa beliau itu nggak bagus. Ya, Oke. Mbak Zoom. Jadi harus hati-hati. Ya, Andini minta tolong mic-nya. Oke. Gigi. Itu nggak bisa dulu. Andini, mic-nya. Nah, itu ya. Tuh. Maaf, Ibu. Ya. Jadi para pihak tadi menjelaskan, oh Pak Ariel saya begini Pak Ariel. No, model penjelasannya itu bisa saja yang pertama dulu dipanggil, yang suami dulu dipanggil. Nah, kemudian baru itu istri. Karena biasanya kalau dipanggil dua-duanya itu biasanya berkelahi di situ. Kasihan tuh orang sebagai mediator. Nanti mau dapat kena kadera, no. Ya, DP asuransi. Jadi juga tuh orang juga harus jaga terampi keselamatan, ya. Harus lihat, oh, dapat dia ini, bapak ini, doh. Nah, orang kan bisa baca orang pe gestur tubuh. Ya, itu ya. Itu tadi ya. Anda sebagai mediator nantinya jangan ember. Jadi kalau orang sudah menceritakan sampai dia menangis, "Ah, Ibu kita begini-begini," ya biarkan dia menangis. Tidak usah ditahan, Bu. Tidak usah menangis ya, jangan. Biarkan dia menangis. Kalau perlu kasihkan tisu, siapkan tisu. Bu, silakan Bu, tisunya silakan. Tapi jangan kalian yang lap itunya air matanya. Wah, bahaya itu. Ya. Itu. Ya. Negosiasi dan kompromi. Mediator mendorong solusi bersama berdasarkan kepentingan, bukan posisi hukum semata yang tadi. Jangan misalnya Ridho sebagai mediator, oh hukumnya harus begini. Saudara itu memang melakukan poligami. Saudara melakukan poligami, tapi saudara tidak minta izin dulu kepada istri saudara. Tidak ada izin dari pengadilan, saudara harus dihukum. Oh ya, kan Pak. Orang tambah marah jadinya. Tapi diberikan pemahaman, oh ya Pak, memang dalam undang-undang itu regulasinya seperti ini. Kalau Bapak itu mau poligami, harusnya ada syaratnya Pak. Apa-apa itu Pak? Oh, saya kok enggak tahu. Oh, nah sekarang Bapak sudah tahu tuh. Nah, gitu. Jelasin. Tapi jangan kita mau mengadakan bahwa hukumnya begini, saudara harus begini. Wah, Bapak nanti dilaporkan ke polisi, saudara itu Bapak dipidana di penjara. Ya, tambah marah dia. Nah, yang keempat, akhir proses mediasi. Jika berhasil tadi ya, dituangkan dalam akta perdamaian dan mengikat secara hukum. Dan jika gagal, maka proses peradilan dilanjutkan. Itu kalau dia di dalam pengadilan. Yang tadi, yang bersangkutan tadi itu mengajukan gugatan. Ya, gitu. Nah, selanjutnya, mediator dan kualifikasinya. Siapa mediator itu? Anakku sekalian, hakim mediator, hakim aktif yang memiliki sertifikat sebagai mediator. Rata-rata hakim di pengadilan agama itu punya sertifikat sebagai mediator. Mediator non-hakim, profesional yang memiliki sertifikat dari lembaga pelatihan yang diakui oleh Mahkamah Agung. Ya, tuh. Saya kemarin itu di mana ya? Mediator. Saya 5 hari saya itu. Nah, ini kita punya, ini saya baru dikirimin lagi ini. Dikirimin internasional ini. Saya baru di WA ini. Indonesia Dispute apa ini? Board Education Foundation International Criminal Court Bar Association ICCBA. Jadi dia mengadakan call for participant. International Criminal Court Lawyers Training and Certification 24 sampai 26 Juli.
2025. Nah, ini. Ini kalau ada yang mau ikut ini cuma 15 juta kok. Ini 15 juta. Ada juga yang 17 juta. Nah, ya, 15 juta itu yang bayarnya April sampai Mei. Lewat dari itu ya sudah 17 juta. Ini. Jadi di sini dia WA ke saya tuh. Materinya apa? Introduction to International Courts and Crimes. Ya, memperkenalkan tentang pengadilan internasional. Ya. Kemudian introduction to the mood exercises and advocacy skills. Nah, bagaimana? Ini kalian bisa ikut ini. Ayo, yang punya dana. International Criminal Procedures in International Criminal Courts. Nah, tuh. Ini saya dikirimin ini. Jadi kalau ada anakku yang mau ikut, atau misalnya mau ikut tentang pelatihan mediasi, nah ini dilaksanakan by Zoom. Biayanya 5 juta. Nah, tuh. Ibu kemarin juga ikut di sini. Kalau ada mau ikut, nah kalau ada punya biaya silakan Ibu daftarkan. Nanti kalian punya gelar CPM, Certified Professional Mediator. Oh, keren itu. Ya, udah. Syarat menjadi mediator anak-anakku sekalian memiliki sertifikat pelatihan mediasi. Yang tadi, kalau tadi ikut itu salah satunya ya, netral dan tidak berpihak. Sudah Ibu jelaskan, memiliki pemahaman hukum dan keterampilan komunikasi. Harus tahu. Ya, harus tahu pemahaman hukum tadi. Ya, pastilah. Kalau kalian pasti sudah paham karena calon sarjana hukum sudah belajar hukum Islam, sudah belajar hukum perkawinan, sudah belajar hukum zakat, sudah belajar hukum wakaf, sudah belajar ekonomi syariah, sudah belajar muamalah, sudah belajar hukum pidana, sudah belajar hukum perdata, sudah belajar hukum dagang, sudah belajar mediasi, negosiasi, sudah belajar, semua sudah kalian pelajari. Keren itu. Ya, tapi tidak tahu tuh sesimpan di kepala atau bagaimana. Makanya harus di-refresh. Harus baca. Ya, banyak membaca. Tadi pemahaman hukum itu penting. Nah, ini. Ketiga, yang keempat tercatat dalam daftar mediator pengadilan. Ini. Kalau Ibu belum tercatat di sini karena Ibu belum mengajukan apa membawa berkasnya. Memang Ibu belum mendaftar. Padahal sudah diminta untuk mendaftar, tapi Ibu belum mendaftar. Karena itu tadi itu agak sulit bagi Ibu untuk mengatur waktu. Kecuali kalau Ibu dosen biasa saja, ya insya Allah bisa. Ya, sedangkan ini saja mengatur waktu kalian untuk kuliah, harus. Makanya tadi yang kemarin kita negosiasi waktunya. Waktunya fleksibel dong untuk Ibu. Oh ya Bu, boleh. Nah itu kita negosiasi kemarin itu. Pada saat kontrak perkuliahan. Nah, kenapa? Kalau kalian ngotot misalnya, Bu harus gini, ya kasihan ibunya, Ibu tidak bisa. Sementara Ibu juga kan harus ada tugas lain yang sama pentingnya juga. Dengan mengurus umat, mengurus orang banyak. Ya, itu tadi aku sadar ya. Jadi tugas mediator, membantu para pihak menemukan solusi damai. Yang kedua, menjaga kerahasiaan proses. Tidak memberikan putusan, hanya memfasilitasi kesepakatan. Oke? Jangan kalian sebagai mediator yang kalian mau ngambil keputusan. Tidak boleh. Hanya kalian membantu untuk memfasilitasi menemukan putusannya. Ya? Menemukan apa yang disetujui. Jadi kalian di sini bukan sebagai hakim, tapi kalian sebagai orang ketiga, pihak ketiga yang membantu para pihak untuk menemukan kesepakatan. Paham ya? Paham? Nah, oke. Tidak terasa kita sudah sejam ternyata di Zoom. Ya,
Si lanjut ya? Si boleh lanjut? Nah, di sini juga Ibu mengajar lagi di kelas hukum adat dengan kemarin S3. Jadi Ibu itu mengajar S1, S2, S3. Nah. Prosedur dan batas waktu mediasi di pengadilan. Ya, ini anakku sekalinya di pengadilannya. Makanya baca betul Perma nomor 1 tahun 2016. Prosedur inti. Majelis hakim menunjuk mediator setelah sidang pertama. Itu kan dipanggil tuh. Toh? Pada saat ini di pengadilan ya, yang proses untuk litigasi ya. Litigasi. Jadi itu kan dipanggil. Sudah. Jadi jurusita panitera sudah memanggil. Pas kalian sudah mendaftar, misalnya nih ada yang mendaftar di gugatan. Jadi dipanggil. Oke, sampaikan. Dipanggil secara sah dan patut. Hukum acara. Silakan sidang. Kita sidang pertama itu pada hari Senin tanggal 15 Juni tahun 2025. Oke, semua datang. Jam 8. Ibu, Bapak, sebelum jam 8 udah di pengadilan ya? Oke, siap. Sudah. Itu kan? Panitera, kalau kalian ada simulasi hukum acara, panitera memanggil perkara nomor sekian tahun PDT nomor 1 tahun sekian Pengadilan Agama Manado dengan para pihak penggugat Ariel, kemudian tergugat Amelia. Dipersilakan masuk ke ruangan sidang. Sudah masuk ruangan sidang. Sudah dibuka oleh majelis hakim. Itu hukum acaranya pertama yang masuk dulu ya. Kemudian disampaikan. Betul, Saudara Ariel? Ya, betul Pak. Saya minta identitasnya. Oke, oh diperiksa. Ya, betul. Betul, Saudara Amelia? Ya, betul Pak. Oke. Oke, masing-masing Saudara, kami sampaikan bahwa dalam hal proses penyelesaian perkara yang Saudara ajukan ini, sebelum kita melanjutkan sidang, wajib hukumnya kita melakukan mediasi. Apa itu mediasi? Sudah dijelaskan. Mediasi itu adalah ini. Dan oleh karenanya saya sebagai ketua majelis hakim menunjuk. Biasanya ditunjuk itu adalah hakim anggota. Misalnya hakim anggotanya siapa? Najmiyah. Ibu Najmiyah sebagai mediator. Oke, silakan. Jadi sidang ini kita tutup dulu. Silakan Bapak Ibu berkomunikasi mengikuti Bu Najmiyah ke ruangan mediator. Sudah, sidang ditutup. Cek, tutup. Sudah. Setelah itulah saudara dimasukkan. Maksudnya masuk kepada ruang mediator tadi. Yang mediatornya Ibu Najmiyah yang ditunjuk oleh majelis hakim. Oke? Paham? Nah, disitulah mulai proses mediasi dilakukan. Mau mediasi itu dilakukan 1 kali, 2 kali, 3 kali ya tergantung dari saudara-saudara. Dan tergantung juga dari mediator. Memandu, memfasilitasi jalannya mediasi tadi antar para pihak. Yang tadi, kalau berhasil tadi Ibu Najmiyah melakukan membantu para pihak memediasi itu mencapai kesepakatan, maka tadi sidang itu tidak dilanjutin lagi. Nah, tinggal nanti disampaikan kepada majelis hakim bahwa mediasi ini berhasil, maka sidang tidak dilanjutkan. Tapi kalau tadi Ibu Najmiyah tidak berhasil, maka sidang dilanjutkan kepada pembacaan gugatan. Paham ya? Ini kalian paham ya? Ini teknis loh. Paham? Apa? Renita paham tadi yang Ibu sampaikan? Paham? Makanya Ibu bilang kemarin itu open cam supaya kalian bisa melihat Ibu menjelaskan. Kalian tadi paham yang Ibu sampaikan itu? Paham enggak? Paham, alhamdulillah. Paham ya? Nah, paham. Itu penting. Nanti pokoknya kita umur panjang Mei ini kita praktik ya, praktik. Ini berapa kelas ini? 1 kelas atau 2 kelas? 3 Ibu dengan yang 4 HP yang kontrak kuliah atas. Oke. Wah. Ada berapa orang ini? 33 Ibu. Oh ya, bolehlah. Nanti minggu depan nanti Najmiyah cari ruangan ya. Kita akan
Praktik. Baik, Ibu. Praktik. Nah, makanya ini kan Ibu kasih dulu yang teori-teorinya dulu. Ya. Nah, seperti itu. Masih boleh lanjut ini? Sedikit lagi ya? Oke. Yang tadi, majelis hakim menunjuk mediator setelah sidang pertama. Pihak dipanggil. Nah, itu udah tadi, ya? Bu Najimah tadi sudah itu mediator mengatur jadwal, memfasilitasi pertemuan. Jadi tadi ketika misalnya ketua majelisnya Ariel ya sudah menyampaikan kepada Ibu Najmiah, silakan Ibu sebagai mediator, monggo. Ya, sudah, Bu Najmiah lah mengatur. Bu, bagaimana Bu, Mbak? Saya ini ditunjuk oleh ketua majelis hakim sebagai mediatornya. Tugas saya itu Bu hanya membantu memfasilitasi. Jadi Bu Najmiah itu menjelasin. Oh iya Pak. Oh iya Bu. Gimana? Kita memulai hari ini atau kita cari waktu lain? Oh, kalau mereka bilang ya kami ini menyesuaikan dengan ibu hakim, ibu mediator. Oh ya ya, ya. Oke. Kita mediasinya di sini saja ya, Ibu Najmi sampaikan begitu. Karena ibu juga kasihan ada sidang. Oh iya Bu, ya. Oke. Jadi itu disampaikan, dikomunikasikan dengan baik. Tapi Bapak Ibu jangan marah-marah nih di sini, jangan mau emosi nih. Ya, oh, jadi saya itu disampaikan, disentuh. Jadi disentuh hatinya. Sentuh hatinya. Jadi itu tadi, makanya memang perlu ilmu komunikasi itu harus aku paham. Ini kalian harus belajar ini karena kalian calon-calon hakim nih. Calon hakim itu. Makanya Ibu kemarin itu waktu kita ada pertemuan forum dekan yang Fakultas Syariah itu ada wacana mau dikembalikan ke SHI, Sarjana Hukum Islam. Wah, terus kita langsung membuat naskah akademiknya. Seluruh dekan Fakultas Syariah dan Hukum. Alhamdulillah. Nah, karena di Undang-Undang Advokat itu sarjana hukum SH. Ada beberapa alumni kita Fakultas Syariah itu menjadi hakim. Ya, ya kalian juga mudah-mudahan dari angkatan kalian ini ada insya Allah yang berpanjang menjadi hakim, lolos jadi hakim. Ya, kalau kalian lolos jadi hakim, ada sertifikat sebagai mediator, ya kalian wajib untuk bertindak sebagai mediator. Ya, jadi jangan 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 abai ya terhadap mata kuliah. Nah, batas waktu pelaksanaan anak-anakku sekalian maksimal 30 hari kerja sejak penunjukan mediator. Jadi 30 hari kerja itu adalah 30 hari yang kerja misalnya masuk kantor Senin sampai Jumat, bukan 30 hari kalender. Ya, jadi bedakan 30 hari kerja dengan 30 hari kalender. Kalau 30 hari kalender, jadi berarti kan kalender nih. Berarti Sabtu kan masuk tuh. Ini sekarang bulan apa nih? Bulan Mei. Nah, sekarang kan tanggal 3. Nah, anggaplah sekarang ini kita hari kerja ya. Meskipun weekend. Itu dispensasi. Jadi kalau 30 hari kerja itu kita masuknya betul yang bukan tanggal merah. Berarti 5, 6, 7, 8, 9. Nah, Sabtu Minggu itu enggak. 11, 12 itu karena itu. Itu ya. Jadi 30 hari kerja. Bukan 30 hari kalender. Jadi bedakan itu. 30 hari kerja dengan 30 hari kalender. Ya, batas waktunya tadi Ibu Najmia nih. Saudara tidak boleh lewat dari 30 hari kerja. Nah, kalau misalnya Ibu Najmia sakit, ya sampaikan atau berhalangan, sampaikan kepada ketua majelis tadi. Supaya diganti. Yang kalau Ibu sakit terus tidak menyampaikan. Atau Ibu ada eh, halangan lain. Dapat diperpanjang maksimal 30 hari tambahan dengan persetujuan ketua pengadilan. Nah, itu harus minta persetujuan dari ketua pengadilan. Jadi beda tadi ketua majelis dengan ketua pengadilan. Kalau ketua majelis itu adalah yang ditunjuk oleh ketua pengadilan untuk menyelesaikan sengketa atau perkara yang diajukan oleh para pihak. Tapi ketua pengadilan itu cuma satu orang yang di SK-kan kan atau diangkat. Ya. Ya. Oke. Oke. Nah, catatan penting. Proses ini gratis bagi para pihak. Jika berhasil, hasil kesepakatan dimasukkan ke dalam putusan pengadilan. Ya, itu kalau gratis, itu gratis. Jadi tidak ada bayar membayar.
Ya, tidak ada bayar membayar. Oke. Nah, selanjutnya hasil mediasi dan status hukumnya. Anakku sekalian, kesepakatan tercapai disusun dalam bentuk tertulis dan ditandatangani oleh para pihak dan mediator. Ditetapkan sebagai akta perdamaian oleh hakim, berkekuatan hukum tetap dan dapat dieksekusi. Jadi nanti dia ada formatnya. Ingat ya, ada formatnya. Jadi tadi tanda tangan tadi Asri, tanda tangan siapa Ari, tanda tangan siapa media, tanda tangan mediatornya. Tanda tangan di situ. Itu kalau kesepakatannya tercapai. Tapi kalau gagal, tidak tercapai kesepakatan dan persidangan dilanjutkan seperti biasa. Ini yang di pengadilan tadi. Kekuatan hukum akta perdamaian sama dengan putusan pengadilan. Dapat dijalankan melalui jurusita jika satu pihak melanggar. Ini akta perdamaiannya. Dibuatkan akta perdamaian yang di pengadilan. Ya, kekuatannya hukum, mengikat para pihak. Nah, jenis-jenis mediasi di Indonesia. Ya, ini nanti kita akan ini ya. Minta tolong Najmia ini dicatat ya. Untuk pertemuan berikutnya ini. Atau kita masih Ya, lanjut Ibu. sedikit nih? Atau masih lanjut aja? Masih boleh enggak? Masih boleh? Atau sudah ngantuk? Ya, sudah. Dapat lihat, sudah terlalu konsen. Nah, jadi berikutnya nanti kita akan lanjutkan tentang jenis-jenis mediasi, pengertian negosiasi dalam konteks hukum, tahap negosiasi. Oh ya, yang tadi kan mediasi kan sudah. Nah, oke. Nanti Ibu nanti akan melihat untuk minggu depan, mudah-mudahan kita semua sehat-sehat walafiat, tidak ada halangannya, tidak ada apa namanya, tidak ada halangan, semua kita bisa ketemu langsung supaya apa komunikasinya lebih 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 efektif. Nah, ini juga efektif ini. Nah, aku sekalian, itulah tadi yang Ibu sampaikan tentang mediator dan negosiator ya, difahami betul. Jadi sebagai tugasnya adalah untuk minggu depan atau untuk pertemuan berikutnya adalah anakku sekalian, saya akan tanya satu persatu tadi tentang Perma nomor 1 tahun 2016. Perma nomor 1 tahun 2016 itu yang menjadi acuan dalam proses pelaksanaan mediasi di pengadilan. Pengadilan, berarti kalau di pengadilan berarti melalui jalur litigasi. Nanti ada lagi tadi, ya, Undang-Undang 30 tahun 99 tadi itu yang tentang alternatif penyelesaian sengketa. Itu yang di luar pengadilan. Jadi itu orang dalam pengadilan dulu. Ya. Nah, itu. Oke, saya kira itu dulu anakku sekalian yang menjadi materi kita untuk pada kesempatan ini. Banyak membaca, banyak belajar, using your time well. Gunakan waktu sebaik-baiknya karena penyesalan itu tidak ada datangnya di depan, semua penyesalan itu di belakang. Masih muda semua, semester 6 adalah usia yang sangat produktif, otak masih fresh, yang tidak ada gangguan, yang tidak ada mau pikir mau makan apa dan lain sebagainya karena orang tua yang apa namanya membiayai semuanya. Jadi tugas kalian adalah belajar. Tugas kalian belajar, Ibu juga sebagai dosen tentunya berharap bahwa anak-anakku sekalian menjadi orang yang sukses, penyelesaian studinya bisa tepat waktu, menjadi sarjana hukum di yudisium. Nah, nantinya ijazahnya bisa dipakai bermanfaat untuk mencari pekerjaan, ya. Nah, itu tujuannya kita seperti itu. Anakku sekalian menjadi semua orang sukses. Tapi untuk menjadi orang sukses itu harus banyak membaca. Jangan banyak tidur, jangan banyak makan. Ya. Apalagi ini. Ibu kok enggak banyak tidur? Iya, boleh, tapi harus balance. Ya, harus balance. Jangan cuma datang pulang tidur terus, tidak membantu orang tua. Tapi gunakan waktu itu untuk banyak membaca. Ya, kalian sudah punya. Sekarang kan tidak perlu kalian lagi mau beli buku atau apa. Kalian sudah punya Android-nya. Kalau Ibu ada bukunya. Jadi ada buku tentang mediasi. Ada 2 ini yang Ibu pakai untuk mengajar. Jadi strategi dan taktik mediasi. Kemudian mediasi dalam hukum syariah, hukum adat, dan hukum nasional. Itu yang Ibu. Nah, kalau kalian kan bawa buku di kampung kan nanti itu toh. Jadi dibaca saja di Android masing-masing. Ya.
tetap semangat. Insyaallah mudah-mudahan kita semua sehat-sehat walafiat dan anak sekalian. Dan mari kita tutup perkuliahan kita pada kesempatan ini dengan sama-sama kita melafazkan hamdalah. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Bu.